semuanya, teman-teman. Balik lagi sama aku, Anissa, yang akan nemenin kalian ngobrol santai di podcast kita kali ini. Nah, teman-teman, aku mau denger nih gimana kabarnya hari ini ya. Semoga baik-baik saja. Nah, teman-teman, kadang kalau misalnya kita udah banyak banget ngelakuin aktivitas ataupun rutinitas di rumah, terkadang kita itu lupa dan jarang banget mikir kayak ini tuh deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, padahal ya ini tuh penting banget dan jarang banget kita sadari. Nah, teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin udah sering banget ya dibicarakan ataupun didengar. Nah, tapi masih banyak banget yang salah paham soal hal ini. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu kesetaraan gender. Nah, teman-teman, tenang, kita bakal bahasnya secara santai aja, nggak usah terlalu tegang, karena sebenarnya isu ini tuh bukan cuma tentang laki-laki dan perempuan saja, tapi bagaimana kita saling menghargai peran tanpa melihat gender itu sendiri. Nah, teman-teman, aku pribadi ya sering banget nemuin hal-hal kecil kayak laki-laki itu harus kuat, perempuan itu kayak lembut gitu. Nah, padahal ya kalau kita lihat itu mereka tuh punya caranya sendiri untuk nunjukin diri mereka. Nah, biar obrolan kita nggak cuma dari satu sudut pandang aja, kali ini aku udah mengundang salah satu narasumber kita yaitu Indri Salsabila. Nah, ya Indri. Indri ini ya orang yang cukup aktif di salah satu organisasi dan mungkin ya punya pemahaman yang lebih menarik untuk membahas isu gender ini. Nah, Indri, aku mau dengar nih pendapat kamu tentang bagaimana sih isu secara kesetaraan gender ini menurut pandangan kamu ya secara idealis. Oke, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, maka sebenarnya ini merupakan cita-cita kita bersama. Bukan hanya sekedar yang kita perjuangkan itu adalah perempuan, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh gender itu adalah kesetaraan gender tadi, bagaimana secara general hasil konstruksi sosial ini tadi yang membentuk suatu gender, pandangan terhadap suatu jenis kelamin, pengidentifikasian, pengidentitasan terhadap satu jenis kelamin yang pada akhirnya itu melekat, yang akhirnya itu menjadi, kalau sering kita dengar itu stereotype, menjadi label daripada jenis kelamin tertentu. Misalkan seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak boleh menangis, atau perempuan dia harus lembut, perempuan harus feminim, perempuan harus bisa masak dan lain-lain. Itu kan sebenarnya bukan merupakan hal yang ada secara biologis. Kalau misalkan kita berbicara tentang biologis, maka ya jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita berbicara tentang gender, maka laki-laki dan perempuan itu benar-benar dikotakkan, benar-benar diberikan ruang yang berbeda. Misalkan, ya seperti tadi, laki-laki punya kesempatan yang berbeda dengan perempuan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kesetaraan gender, maka yang saya pikirkan itu adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, bukan penyeragaman. Karena ada memang beberapa hal yang kalau misalkan kita berbicara tentang fisik, itu yang tidak bisa kita satukan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Oke, Indri, berarti ya perempuan itu nggak disamakan gitu dengan laki-laki, tapi memiliki hak yang masing-masing. Nah, Indri, apakah ini penting untuk dibahas untuk semua gender atau hanya perempuan saja, Indri? Oke, nah sama seperti yang saya bilang tadi bahwa isu gender ini bukan hanya untuk perempuan, tapi antara laki-laki dan perempuan itu juga merupakan kalau bisa kita katakan ya namanya gender tadi merupakan hasil konstruksi sosial tadi yang pada akhirnya itu melabeli mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara gender ini hanya isu perempuan, ya itu saya sangat tidak sepakat, karena kalau misalnya kita hanya membicarakan perempuan, berarti kita bukan ingin mencapai kesetaraan, tapi kita ingin mencapai menspesialkan perempuan. Sama seperti mungkin teman-teman sering mendengar kalimat ladies first misalnya kayak gitu. Nah, aku kurang sepakat sama kalimat ladies first itu, karena secara tidak langsung
kita betul-betul mengkotakkan antara laki-laki dan perempuan itu tadi. Oke Indri, ini ya kalau kita lihat dari kondisi sekarang nih Indri, apakah kesetaraan gender ini sudah tercapai atau masih ada ketimpangan yang terjadi di berbagai bidang gitu? Oke, nah kalau misalkan kita berbicara apakah ini sudah tercapai atau belum? Kesetaraan gender ini masih jauh dari kata tercapai. Kan ini merupakan cita-cita bersama tadi. Karena kalau misalkan kita berbicara di Indonesia, di mana feodalisme dan paternalistik itu berkawin, akhirnya terlahirlah patriarki. Budaya patriarki ini dia betul-betul mendominasi. Bagaimana laki-laki itu menjadi dominasi. Iya. Maaf ya, sedikit haus. Gak apa, santai aja. Nah, jadi laki-laki itu betul-betul menjadi apa ya, kalau bisa kita katakan itu menjadi pusat. Nah, itulah dinamakan dengan sistem patriarki tadi. Nah, sistem patriarki ini kalau misalkan secara sosial itu betul-betul berdampak. Pada akhirnya itu akan berdampak pada kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu tadi. Misal, ada banyak di tempat saya itu dia betul-betul menyatakan bahwa yang lebih penting mengenyam pendidikan yang tinggi itu adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Bahkan dalam Badan Pusat Statistik, menurut data dari mereka bahwa memang upah yang didapatkan oleh perempuan saat bekerja itu bakalan berbeda dengan laki-laki. Dan ketika mereka mengikuti open recruitment atau melamar suatu pekerjaan, maka jenis kelamin mereka sebagai perempuan itu bakal dipertimbangkan ketika ingin ingin menerima mereka dalam satu pekerjaan tersebut. Berarti masih banyak banget ya sering terjadi ketimpangan ya Indri ya terhadap perempuan. Nah ini Indri, apa sih menurut kamu hambatan untuk tercapainya kesetaraan gender ini? Karena kan kalau dilihat tadi udah yang kamu jelasin tadi udah banyak banget tuh ya ketimpangan-ketimpangan apalagi dalam dunia pekerjaan gitu Indri. Kalau misalkan kita berbicara tentang hambatan, maka yang saya jawab itu adalah kondisi sosial kita. Kondisi sosial kita, bagaimana pandangan masyarakat itu menjadi tantangan yang besar. Karena boleh saja beberapa orang yang mereka mengerti dengan konsep gender ini, bahwa gender bukanlah satu hal yang mutlak, tapi dia merupakan hasil konstruksi sosial. Nah, tapi ada beberapa orang yang betul-betul menjadikan gender itu adalah satu identitas yang tidak bisa diganggu-gugat. Satu identitas yang betul-betul melekat pada satu jenis kelamin tertentu. Padahal gender ini sifatnya tidak universal. Misalkan kita berbicara di Bengkulu misalkan, konsep gendernya seperti ini, perempuan tidak beralih seperti ini. Kalau misalnya kita ke Eropa, maka konsep gender mereka berbeda. Makanya gender itu sifatnya tidak universal. Seperti itu. Oh, berarti ini tergantung juga dengan kondisi sosial ya Indri ya. Nah, ini Indri ya, sebagai anak muda itu ya, sebagai mahasiswa ini menurut Indri bagaimana sih cara untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang kesetaraan gender ini, dan adakah langkah kecil ya Indri ya untuk bisa dilakukan untuk mendukung kesetaraan gender ini? Oke, kalau misalkan dikatakan apa sih langkah untuk mencapai kesetaraan gender ini kepada masyarakat tadi ya, untuk edukasi ya berarti. Sebetulnya makanya tadi saya katakan bahwa masalah isu kesetaraan gender ini merupakan cita-cita bersama, karena memang itu jauh dari kenyataan, jauh untuk kita menggapai, karena memang budaya kita dari awal itu memang sudah betul-betul menjadikan gender itu suatu identitas dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar waktu di Eropa pada zaman dahulu itu kan mereka waktu masih terkungkung, masih terkungkung lah oleh budaya mereka, sampai-sampai perempuan yang ketika mereka belajar atau perempuan yang memiliki ilmu, mereka akan dianggap sebagai penyihir, jadi mereka akan dibunuh. Jadi masalah gender tadi bukan masalah yang baru-baru. Dari zaman dahulu itu isu gender selalu ada, dan sampai kapanpun sepertinya itu akan tetap ada dan akan
ya menjadi cita-cita bersama tadi akan sulit untuk menggapainya seperti itu. Tapi salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ya kita harus memahami konsep gender itu sendiri. Antara kodrat dan gender itu adalah satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda seperti itu. Oke, Indri, ini udah banyak banget ya kita ngebahas soal masalah isu gender. Tapi ngomong-ngomong Indri, kamu pernah nggak sih ngalamin situasi di mana orang-orang itu ngejudge kamu karena pandangan setara gender ini? Oke, mungkin teman-teman di sini yang perempuan mungkin pernah mengalami gimana waktu masih kecil kita melihat laki-laki itu punya privilege. Misal, laki-laki manjat pohon. That's okay, karena dia laki-laki. Yeah. Perempuan manjat pohon, no. Perempuan nggak boleh manjat pohon karena kamu perempuan. Kalau misalkan dia berbicara, kamu nggak boleh manjat pohon karena nanti takutnya jatuh. Itu bisa diterima, make sense lah. Tapi kalau mereka mengatakan karena kamu perempuan, jadi secara tidak langsung dia mengatakan label tadi. Nah, itu bisik-bisikan itu dari kita kecil itu selalu ada. Misal, kamu jangan seperti ini karena kamu perempuan. Kamu nggak boleh seperti ini karena kamu perempuan. Akhirnya itu melekat gitu ya? Iya, itu full di otak kita. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya banyak perempuan itu yang ketika dia dewasa, dia tidak berani mengambil keputusan. Dia takut salah. Dia berpikir, aku tidak bisa seperti ini karena aku perempuan. Seperti itu. Karena sudah terdoktrin dari dini seperti itu. Oke Indri, udah banyak banget ya poin-poin yang dapat kita ambil dari isu kesetaraan gender ini. Dan apa ya, aku setuju banget sih apa yang dikatakan Indri tadi ya tentang kesetaraan gender ini. Dan mungkin mulai dari sekarang kita bisa ngecobain hal sederhana, mikir kayak cowok tuh ya nggak harus gini, cewek itu nggak harus gini gitu. Yang paling penting itu adalah karakter mereka dan kita menghargai ya setiap diri mereka sendiri gitu. Oke Indri, segitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih banget ya Indri ya udah nyempetin hadir di sini, dan untuk teman-teman semua terima kasih juga udah mendengarkan podcast kita hari ini, dan sampai jumpa, see you, bye bye.